Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Septina Praditya Malik. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan hukum pasyal pada forklift. Pasti teman-teman sudah tahu kan apa itu forklift? Ya, ini dia. Forklift biasanya digunakan untuk mengangkat dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di video ini nanti kita akan belajar sedikit tentang hukum pasyal, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, cara membuat prototipe forklift dengan menggunakan prinsip hukum pasyal, serta kita akan menganalisis bagaimana cara kerjanya. Oke, langsung saja yuk kita ke videonya. Hukum Pascal ditemukan oleh Blaise Pascal yang lahir pada tahun 1623 dan meninggal pada tahun 1662. Ia merupakan ilmuwan dari Perancis. Pada saat itu, ia mengisi kantong plastik dengan air dan melubanginya. Kemudian, ia memperhatikan air yang mengucur dari kantung tersebut dengan pancaran yang sama kuat. Nah, pada saat itulah awal mula ditemukannya hukum Pascal. Selain menemukan hukum Pascal, Blaise Pascal juga berhasil menemukan Pascal line atau kalkulator Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Secara sistematis, hukum Pascal dapat dirumuskan sebagai P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 adalah tekanan pada piston pertama, P2 adalah tekanan pada piston kedua, F1 adalah gaya pada piston pertama, F2 adalah gaya pada piston kedua, A1 adalah luas penampang piston pertama, dan A2 adalah luas penampang pada piston kedua. Untuk contoh penerapan prinsip hukum Pascal, yang pertama ada pompa hidrolik. Yang kedua, ada tensimeter atau sfigmomanometer. Yang ketiga, ada rem hidrolik. Yang keempat, ada alat pres hidrolik. Dan yang kelima, ada forklift. Oke, selanjutnya kita akan ke cara pembuatan prototipe forklift dengan menggunakan prinsip hukum Pascal. Alat dan bahan yang dibutuhkan: kardus bekas, 2 buah suntikan kecil berukuran 5 ml, 2 buah suntikan besar berukuran 10 ml, selang kecil berukuran 1 meter, penghapus bekas, 2 buah tusuk sate, stik es krim secukupnya, air yang sudah diberi pewarna biru, air yang sudah diberi pewarna hijau, 1 buah paku, penggaris dan spidol atau pensil, gunting dan cutter, lem bakar, limbah papan atau kayu sisa, clipboard bekas, kertas HVS, pewarna, krayon, dan piloks. Untuk pewarna, krayon, dan juga piloks hanya digunakan sebagai bahan tambahan. Jadi, jika kalian tidak mempunyainya, juga tidak apa-apa. Untuk langkah kerjanya ada 3 tahap. Yang pertama, membuat forklift. Yang kedua, memasang suntikan pada forklift. Dan yang ketiga adalah memasang atau meletakkannya pada papan. Untuk membuat forklift dari kardus, langkah pertama yang dilakukan, buatlah sketsa forklift pada kardus dengan menggunakan pensil. Sketsa ini merupakan sketsa utama ya, dan dibuat sebanyak 2 buah.
Setelah selesai, potong pola dengan menggunakan cutter. Dan jadinya seperti ini. Setelah itu, kita potong bagian tengah sejajar dengan bagian belakang forklift. Dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu, buatlah bagian-bagian yang akan digunakan untuk menyatukan dua kerangka utama dari forklift. Ada bagian belakang, ada bagian untuk tempat duduk, dan juga ada bagian depan. Nah, untuk ukurannya sendiri bisa disesuaikan dengan besar kerangka utama forklift yang kalian buat. Jika semua bagian sudah siap, maka langkah selanjutnya, rekatkan dan gabungkan bagian-bagian kerangka forklift yang sudah dibuat sebelumnya dengan menggunakan lem bakar. Untuk bagian rodanya, buatlah bentuk lingkaran dari kardus sebanyak 3 buah untuk satu roda. Nah, rekatkan lingkaran-lingkaran tersebut dengan menggunakan lem bakar supaya tidak mudah lepas. Nah, jika 4 buah roda sudah siap, maka selanjutnya lubangi dengan menggunakan paku pada bagian tengahnya. Jika sudah, kita buat bagian bawahnya sesuai dengan besar dari kerangka forklift yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, setelah itu pasang roda pada satu buah tusuk sate. Kemudian letakkan pada kardus bagian bawah dan beri penghapus kecil di bagian ujung rodanya. Lakukan hal tersebut pada 4 buah roda. Untuk memudahkan memasang roda, maka sebaiknya tusuk sate yang digunakan harus runcing ya.
Selanjutnya, gabungkan bagian bawah forklift dengan kerangka forklift menggunakan lem bakar. Usahakan semua bagian menempel agar nanti tidak mudah lepas. Untuk bagian depan dan jendela forklift, buatlah pola seperti pada video. Setelah itu, pasang bagian-bagian tersebut pada kerangka forklift. Bagian atas forklift, kalian bisa membuat pola berbentuk persegi 4 dengan masing-masing sudut dibentuk agak lengkung. Lalu, ditempelkan pada bagian atap forklift. Nah, selanjutnya kita membuat bagian bangku dan juga setir dari forkliftnya. Lalu kita pasang pada kerangka forklift. Tara, ini dia hasilnya setelah kita beri warna. Untuk membuat garpu forklift, siapkan pola-pola seperti pada video. Setelah itu, rekatkan potongan kardus yang berukuran 22 cm x 3 cm dengan potongan kardus yang berukuran 22 cm x 1 cm seperti pada video. Kemudian, pasang potongan kardus yang berukuran 6 x 2 cm seperti pada video. Untuk potongan kardus yang berukuran 3 x 1 cm, kita tempelkan di antara lubang yang ada pada kardus berukuran 22 x 9 cm. Lalu, di bagian atasnya, kita tempelkan pola yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, setelah itu kita beri stik es krim pada bagian bawahnya. Nah, stik es krim di sini digambarkan sebagai garpu forklift. Gabungkan bagian-bagian tersebut menjadi satu. Seperti ini. Oke, sekarang kita tempelkan bagian garpu forklift pada kerangka badan forklift. Dan hasilnya seperti ini.
Next, kita masuk ke bagian inti, yaitu penerapan dari hukum Pascal dengan menggunakan suntikan. Pertama, pasang suntikan besar pada salah satu ujung selang, kemudian isi menggunakan air yang sudah diberi pewarna biru. Setelah penuh, pasang suntikan kecil pada ujung lain. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada rangkaian suntikan yang kedua. Selanjutnya, pasang salah satu suntikan pada bagian depan atau garpu forklift, seperti pada video. Hal ini bertujuan agar garpu forklift dapat bergerak naik turun, seperti pada forklift aslinya. Untuk rangkaian suntikan yang lain, pasang pada bagian belakang forklift pada papan. Hal ini bertujuan agar forklift dapat bergerak maju dan mundur. Sekarang kita analisis cara kerjanya. Nah, ketika suntikan dengan fluida berwarna biru, kita tekan ke bawah seperti ini, maka forklift akan bergerak maju. Sedangkan untuk suntikan dengan fluida berwarna hijau, ketika kita tarik ke atas seperti ini, maka garpu forklift akan bergerak ke atas atau naik. Selanjutnya, ketika suntikan dengan fluida berwarna biru kita tarik ke atas seperti ini, maka forklift akan bergerak mundur. Dan untuk suntikan dengan fluida berwarna hijau, ketika kita tekan ke bawah seperti ini, maka garpu forklift akan bergerak turun. 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home Hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan, yang pertama, ketika suntikan dengan fluida berwarna biru ditekan ke bawah, maka forklift akan bergerak maju. 2. Ketika suntikan dengan fluida berwarna biru ditarik ke atas, maka forklift akan bergerak mundur. Yang ketiga, ketika suntikan dengan fluida berwarna hijau ditekan ke bawah, maka garpu forklift akan bergerak turun. Dan ketika suntikan dengan fluida berwarna hijau ditarik ke atas, maka garpu forklift akan bergerak naik. Kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah hukum Pascal dikemukakan oleh Blaise Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah.
Secara sistematis, hukum Pascal dapat dirumuskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya pada piston pertama, satuannya Newton, F2 adalah gaya pada piston kedua, satuannya Newton, A1 adalah luas penampang piston pertama, satuannya meter persegi, dan A2 adalah luas penampang piston kedua, satuannya meter persegi. Salah satu contoh alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal adalah forklift. Pada prototipe forklift yang telah dibuat sebelumnya, ketika salah satu suntikan ditekan, maka tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah oleh fluida ke suntikan yang lain. Itulah cara kerja atau prinsip kerja pada prototipe forklift sebagai penerapan dari hukum Pascal. Pada ilustrasi tersebut, ketika piston pertama dengan luas penampang A1 diberikan gaya yaitu F1, maka gaya tekan akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, yaitu menuju ke piston kedua dengan luas penampang berupa A2 dan gaya F2, sehingga nanti mobil akan terangkat ke atas. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.